Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus oleh sebab kasih dan anugerahnya bagi kita di dalam melaksanakan seluruh aktivitas kita, lebih khusus di sepanjang hari ini ada waktu yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita untuk membangun suatu persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mensyukuri akan hari-hari hidup ini teristimewa sebagai satu persekutuan bersama dengan kehidupan keluarga kasih di tempat ini, keluarga Manumpil, di mana Allah turut berkarya mendatangkan kebaikan dalam seluruh kehidupan kita, termasuk di dalamnya duka cita yang sama-sama kita semua alami. Tetapi di dalam Tuhan kita semua yakin dan percaya bahwa berbahagialah setiap orang yang mati di dalam Tuhan. Di dalam seluruh kasih dan cinta Tuhan, kita akan ada di dalam ibadah pelepasan jenazah dan pemakaman jenazah bagi almarhum terkasih Bapak Handri Manumpil. Sebelum kita ada di dalam pelaksanaan ibadah di saat ini, kita akan mendengarkan pembacaan daftar riwayat hidup dari almarhum terkasih yang akan dibacakan oleh cucu terkasih Sita. Riwayat hidup Bapak Handri Manumpil. Tutup usia 65 tahun. Tahun 6 bulan 24 hari. Nama panggilan Papahan, tempat tanggal lahir Manado 24 Mei 1959. Anak dari keluarga Manumpil dan Mima. Ayah bernama Yudas Manumpil dan ibu bernama Stinche dan Mima. Masa kanak-kanak almarhum Handri Manumpil sedikit waktu dihabiskan di kota Manado dan kemudian bersama orang tua pindah dan menetap di kota Sorong. Almarhum Handri Manumpil anak keempat dari 7 bersaudara. Anak pertama almarhumah Marice Manumpil, anak kedua Heret Manumpil, anak ketiga almarhumah Marence Manumpil, anak keempat almarhum Handri Manumpil. Anak kelima Handri Manumpil, anak keenam Marce Manumpil, dan anak ketujuh Hilda Manumpil. Pada tanggal 25 Oktober tahun 1988, almarhum Handri Manumpil menikah dengan Magrita Pinontoan, anak dari keluarga Pinontoan Pangemanan. Dari perkawinan ini dikaruniai 4 anak. Anak pertama almarhum Reki Sawal, anak pertama almarhum Reki Samuel Manumpil, anak kedua Nofri Valentino Manumpil, dan mempunyai 1 cucu bernama Kalista Manumpil. Anak ketiga Januari Triputra Manumpil, dan anak keempat Luisita Priscilia Manumpil. Kedua, riwayat pendidikan. Almarhum Handri Manumpil menempuh pendidikan, lulus SD di Sekolah Negeri Sorong, lulus SMP di Sekolah YPK Sorong, dan lulus STM di Sekolah Negeri Ternate. Almarhum Handri Manumpil adalah warga gereja GKI Immanuel Malawili yang sangat setia dan taat beribadah. Riwayat pekerjaan almarhum Handri Manumpil adalah seorang kepala keluarga yang sangat setia mendampingi istri dalam duka dan suka, dan dengan penuh cinta membesarkan anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Almarhum pernah bekerja di PT Hedrison Arar, kedua di Intimpura,
dan ketiga di PT Salawati Motor. Kelima, riwayat sakit almarhum. Almarhum adalah seorang yang sangat tegar dan percaya akan penyelenggaraan Tuhan dalam dirinya. Almarhum sempat dirawat di rumah 2 hari, dan karena paksaan dari istri dan anak-anak juga keluarga, maka pada hari Jumat bulan Desember ini, almarhum dilarikan ke rumah sakit pada keadaan sadar dan menjalani perawatan selama 4 hari di rumah sakit JPWW di kilometer 22. Dan pada hari Selasa, saat tim medis melihat kondisi almarhum mulai menurun, para medis langsung mengambil tindakan untuk masuk ke ruang ICU pada jam 6 sore. Dan para medis dan dokter saat itu berusaha dan berupaya menyelamatkan papa kami. Dan bahkan doa secara terus-menerus dipanjatkan oleh istri, anak-anak, cucu, keluarga besar, dan semua yang berkunjung. Tapi Tuhan punya maksud rencana indah yang lain. Maka almarhum mengembuskan nafas terakhir di ruangan ICU, disaksikan oleh istri, anak, cucu, keluarga besar, dan teman, bahkan tetangga yang sudah sama seperti keluarga, dengan tutup usia 65 tahun. Menjadi kenangan yang tak terlupakan untuk keluarga. Almarhum adalah sosok orang yang suka bercanda, penyayang keluarga, rajin bekerja dan bergaul, bahkan saling membantu terhadap sesama, siapapun itu. Almarhum Henry Manumpil meninggalkan orang-orang yang sangat dicintainya dan sangat mencintainya. Almarhum meninggalkan seorang istri, meninggalkan 4 orang anak dan 1 calon menantu, meninggalkan cucu, kakak, serta adik dan keponakan-keponakan. Selamat beristirahat Papa dalam tidurmu yang panjang. Selamat beristirahat suami tercinta, Papa tersayang, Opa tersayang, kakak adik terbaik Henry Manumpil. Doa kami semua mengiring perjalananmu menuju rumah Bapa di surga. Kutipan ayat kesayangan almarhum ada di Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesatan. Terima kasih. Bapak Ibu sidang kedukaan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya kita akan mendengarkan ungkapan duka cita dari keluarga besar Manumpil yang memangku duka cita di saat ini. Ungkapan duka cita ini akan disampaikan oleh yang kekasih Ibu Rita Mas Sahoa. Shalom. Shalom. Sidang kedukaan yang diberkati Tuhan. Pertama-tama kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah hadir untuk memberikan belasungkawa untuk kakak, adik, saudara kami terkasih Bapak Henry Manumpil. Sebagai manusia pasti kami merasa kehilangan, karena saudara kami Henry Manumpil orang yang tidak pernah marah terhadap saudara-saudaranya. Dan untuk diketahui bahwa saya dan Bapak Henry, mama saya yang bongso, dan mama dari Bapak Henry itu yang nomor 4. Jadi kita keluarga besar yang ada di Sorong, semua ada di Sorong. Beliau semasa hidup bersama keluarga, kalau ada apa-apa hadir walaupun kita jauh, karena keluarga besar ada di Sorong, di Tanjung Batu. Itu semua keluarga terkumpul di Tanjung Batu. Dan Bapak Henry semasa hidupnya
beliau tidak pernah marah. Seperti yang disampaikan oleh anak Sita, bapak mereka orang yang suka bercanda. Oleh sebab itu, kami atas nama keluarga mohon maaf bila di sepanjang perjalanan hidup dari Bapak Handri ada hal-hal yang mendukakan hati Bapak Ibu saudara-saudari lewat kata-kata, lewat candaan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para medis dari Rumah Sakit Kilometer 22 yang telah membantu merawat daripada saudara kekasih kami ini. Kami sebagai keluarga, kami tidak bisa membalas apa yang telah Bapak Ibu para medis lakukan untuk saudara kekasih kami ini. Tuhan yang empunya hidup ini yang akan membalas semua kebaikan dari Bapak Ibu. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih pada para tetangga, para majelis jemaat yang ada di GKI Immanuel Malawili. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu saudara-saudari semua. Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu saudara-saudari yang telah membantu akan keluarga dari saudara kami di sini. Tuhan senantiasa memberkati. Dan untuk ipar kami, Ibu Ita dan anak-anak, semasa hidup Bapak Han sudah menunjukkan kebaikan yang luar biasa. Mari ikuti apa yang sudah menjadi teladan dari Bapak Han. Ada tetap dalam persekutuan jemaat, ada di dalam ikatan-ikatan. Jangan kalian tinggalkan. Tetap jalani itu dengan baik. Karena keluarga jauh di kota, tetapi ada tetangga, ada ikatan, ada jemaat yang senantiasa mendampingi kalian di sini. Dan kalian tidak usah takut bahwa keluarga besar ada tetap bersama-sama dengan kalian. Jangan mempermalukan teladan yang sudah diberikan oleh orang tua kami. Kalian belajar dari itu supaya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami tidak akan meninggalkan kalian walaupun Bapak Han sudah pergi meninggalkan kita semua. Tetapi kami tetap ada bersama-sama dengan kalian. Jadilah anak-anak yang senantiasa membanggakan orang tua kalian. Hidup baku sayang, saling bergandengan tangan. Dan jangan lupa untuk menyakiti Mama Ita yang tinggal sendiri. Sayang Mama Ita, jaga dia senantiasa. Karena tinggal dia sendiri untuk kalian anak-anak. Tetap dampingi Mama Ita. Karena orang tua adalah Allah di dunia untuk kalian. Oleh sebab itu sekali lagi, jangan pernah tinggalkan persekutuan yang ada. Selalu ikut ikatan. Karena lewat persekutuan yang ada, ikatan yang ada, kalian tetap akan dilihat oleh mereka. Akhir kata, selamat jalan kakak terkasih Pan. Tuhan telah menyambutmu di sana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu sidang kedudukan yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita siapkan seluruh hati dan kehidupan kita, dan kita akan ada di dalam ibadah
pelepasan dan pemakaman jenazah. Pada ini akan dipimpin langsung oleh hamba Tuhan sekaligus Ketua Jemaat Immanuel Malawili, Pendeta Asnat Mara, SSI TEL. Shalom. Bapak Ibu sidang kedukaan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga yang memangku duka cita, istri dan anak cucu yang ada, kakak adik saudara bersaudara, kita akan memulai ibadah pelepasan dan pemakaman bagi Bapak terkasih, suami tercinta, opa, kakak, adik, bahkan saudara yang kami kasihi. Kami sebut dengan kasih Bapak almarhum Handri Manumpil. Gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Nyanyian rohani nomor 128. Pada baitnya yang kedua, kita memuji Tuhan, percaya Tuhan dengan hormat. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandang untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan tinggal bersama mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Lalu firman-Nya, Tuliskanlah, karena segala perkataan ini dapat dipercayai dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, Semuanya telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku.
Namun orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, pembunuh-pembunuh, orang-orang yang berbuat cabul, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Shalom. Keluarga Manumpil dan keluarga-keluarga terkait lainnya yang memangku duka, Bapak Ibu sidang kedukaan yang Tuhan Yesus kasihi, berhadapan dengan kematian sebagai orang percaya, tentu kita sudah siap. Amin. Atau ada yang belum siap? Orang beriman menghadapi kematian itu sudah siap sedia. Karena bagi kita, kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Tetapi kematian adalah langkah awal kepada kehidupan yang kedua. Amin. Kita tidak akan sampai kepada kehidupan yang kedua kalau tidak melalui kematian. Manusia datang ke dunia melalui kelahiran dan pergi meninggalkan dunia ini hanya melalui kematian. Dan untuk sampai kepada kehidupan yang kedua, maka harus lewati yang namanya kematian. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, Kitab Wahyu merupakan surat yang berisikan penglihatan dari Yohanes, dan secara khusus dalam bagian bacaan kita pasal 21 ayat 1 sampai 8 ini merupakan penglihatan Yohanes mengenai langit dan bumi yang baru, serta di dalamnya ada penyampaian Allah sendiri mengenai orang-orang yang akan dicampakkan ke dalam lautan api. Dan pada bagian ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan bersama sebagai orang-orang beriman. Yang pertama, langit dan bumi yang baru. Yohanes melihat penglihatan tentang langit dan bumi yang baru yang menggantikan langit dan bumi yang lama. Langit dan bumi yang baru merupakan tujuan rencana keselamatan Allah, di mana di sana tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kesalahan ataupun pelanggaran yang menajiskan umat manusia termasuk semesta ini. Dan yang berikut dalam teks bagian bacaan kita ini juga termuat di dalamnya tentang pengumuman atau penyampaian Allah, di mana Allah sendiri menyampaikan bahwa Dia yang menjadikan segala sesuatu, termasuk kehidupan, Dia yang berikan. Dan Allah juga berfirman bahwa Dia akan menghapus segala air mata orang-orang yang akan menjadi umatnya. Bapak Ibu Saudara, orang yang selama hidup di langit dan bumi ini, yang sementara ini kita berpijak, di setiap waktu, saat-saat tertentu, pasti mencucurkan air mata oleh karena ketidakadilan, oleh karena kesakitan, oleh karena penindasan, oleh karena kejahatan dan lain sebagainya. Tetapi dalam keadaan-keadaan begitu, orang-orang percaya yang mengalami kekerasan, penindasan, kesakitan, kejahatan itu tetap beriman dan berpengharapan kepada Tuhan, tetap menjaga statusnya sebagai umat Allah di hadapan Tuhan, walaupun masih hidup di bumi ini, di bumi yang lama ini yang sudah diciptakan ribuan tahun yang lalu, dan sementara menantikan waktu pemusnahannya untuk datang langit dan bumi yang baru. Orang-orang beriman yang sedang ada dalam penderitaan, penindasan, kesakitan, tetapi tetap berpegang teguh kepada imannya, tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap menjaga statusnya sebagai umat Tuhan,
Mereka itulah yang akan dihapuskan air mata mereka. Mereka itulah yang akan diberi penghiburan, atau dengan kata lain, mereka lah yang akan ditempatkan di langit dan bumi yang baru. Sebab di sana tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi ratap tangis. Dan yang terakhir dari bagian bacaan kita saat ini, termuat di dalamnya tentang penghukuman terakhir. Bapak Ibu Saudara, Allah menyebutkan beberapa golongan orang yang akan dicampakkan ke dalam lautan api. Yang pertama, orang-orang penakut. Bapak Ibu, di sini tidak ada yang takut toh ketika menghadapi kematian ataupun menghadapi hal-hal lain, orang pasti tidak takut. Dan hal ini terjadi karena Allah sendiri bersabda bahwa Ia adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Bapak Ibu sidang pergabungan yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini dalam duka cita yang dialami oleh keluarga besar Manumpil dan keluarga-keluarga terkait lainnya, bahkan sebagai satu persekutuan orang percaya dalam jemaat ini, kita tentu merasa kehilangan atas orang yang kita kasihi, Bapak Manumpil, yang jemaat ini biasa sapa Opa Manumpil. Setiap orang yang begitu dekat dengan almarhum pasti punya kesan tentang dirinya, yang pasti kesan yang baik. Kalau kita dengar tadi, simak baik penyampaian riwayat hidup, tapi juga ungkapan duka dari keluarga. Bahkan Bapak Ibu yang mungkin dekat dengan almarhum punya kesan tersendiri tentang beliau. Orang yang dikenal tenang, diam, tapi bekerja. Orang yang dikenal diam, tenang, tapi aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh gereja ini, tapi juga dalam kerukunan-kerukunan. Saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita tentu ada dalam duka cita itu, tetapi tidak menghilangkan pengharapan kita kepada Tuhan bahwa almarhum sudah mengakhiri perjalanannya di bumi ini, di tempat yang kita berpijak ini, tempat yang lama, tapi ada kehidupan baru di tempat yang baru, yaitu langit dan bumi yang baru. Dan segala hal yang telah dilakukan oleh almarhum, beliau telah menunjukkan jati dirinya sebagai umat Tuhan, pengikut Kristus. Apa yang telah almarhum lakukan sampai mengakhiri hidupnya, dia tetap menjaga statusnya sebagai umat Tuhan. Dia tetap menjaga identitasnya sebagai pengikut Kristus. Saya terkenang hari Minggu kemarin, itu pelayanan terakhir saya dengan beliau saat perjamuan akhir tahun. Saya dengan beberapa majelis jemaat, kami sampai di rumah sakit, dan almarhum punya pernyataan begini, saya yang ikut perjamuan event, Oma tidak. Apa maksud dari ungkapan beliau? Kita tidak ada yang tahu. Kalau sampai hari kemarin adalah batas hidup dari almarhum. Ungkapan almarhum menandakan bahwa dia tetap menjaga identitasnya sebagai umat Tuhan. Di akhir-akhir hidupnya, dia menjalankan kewajibannya sebagai pribadi yang ditebus oleh kematian dan pengorbanan Yesus Kristus. Perjamuan akhir tahun, dia sendiri yang mengambil cawan dan minum roti itu juga dia cicipi. Suatu teladan yang diberikan bahwa sampai akhir hidupnya, detik-detik masa-masa mendekati akhir hidupnya, dia jaga dia punya identitas itu, jaga statusnya itu,
menunjukkan bahwa dia patuh, taat kepada Tuhan. Saya baru 1,5 tahun di tengah-tengah jemaat ini, tapi beliau menunjukkan dedikasinya yang tinggi kepada pelayanan. Tidak kenal musim, Bapak Ibu, entah hujan, entah panas, namanya kegiatan gereja di sana. Ini usia yang sudah lanjut, tapi beliau tetap menunjuk kepada gereja. Dengan kata lain, dia menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, dan itu modal untuk ada disambut di kehidupan yang baru. Dan kita yang ditinggalkan, Bapak Ibu Saudara, tetap meneladani apa yang pernah beliau tinggalkan sebagai kesan bagi kita. Secara khusus istri dan anak-anak tetap berpengharapan dan percaya kepada Tuhan bahwa yang almarhum Papa Opa suami tinggalkan tetap berkesan dan membekas dalam setiap ingatan kita sebagai saudara keluarga, persekutuan, di dalam rayon-rayon dan kerukunan, menjadi teladan bagi kita sekalian betapa gigih dan kuatnya beliau untuk menjaga status sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang Tuhan masih perkenankan memberi kehidupan bagi batas akhir hidupnya di beberapa hari yang lalu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan demikian selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, mari orang manfaatkan itu dengan melakukan apa yang baik bagi Tuhan dan bagi sesama, supaya ketika waktu kita tiba, kita tidak menyesali, kita tidak mengingat-ingat bahwa saya belum bikin ini, tapi kesempatan yang Tuhan berikan, manfaatkan itu dan lakukan apa yang baik bagi Tuhan dan apa yang baik bagi sesama. Sebab menyambut orang-orang yang menjaga kekudusannya sebagai umat Tuhan selagi masih ada di bumi ini, dan sampai kita ada dalam golongan orang-orang yang dicampakkan sebagai kematian kedua itu. Tidak ada lagi kematian ketiga, dua. Yang pertama yang sekarang Opa Manumpil alami, yang kedua kalau orang-orang yang tidak hidup baik dengan Tuhan dan akan ada dalam golongan orang-orang yang dicampakkan api. Oleh sebab itu pilihan ada pada kita, kehidupan yang kedua atau ada pada kematian yang kekal. Mari orang hidup sebagai layak Tuhan yang menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, supaya ketika waktunya kita sudah siap sedia untuk disambut oleh Tuhan. Firman Tuhan meneguhkan dan menguatkan iri Oma dan anak-anak, cucu, keluarga besar, Manumpil, dan keluarga-keluarga terkait lainnya. Dan keluarga-keluarga terkait lainnya. Lelaki terhebat, lelaki yang terbaring kaku itu ayahku. Dia laki-laki yang tak pernah menyakitiku. Dia lelaki yang selalu mengayomiku. Rasa sakitnya tak pernah ia rasakan. Lelaki hebat itu ayahku. Ia lelaki sederhana namun penuh kasih. Ketulusannya terasa begitu hangat. Kini ia pergi untuk selamanya. Meski sedih rasanya kehilanganmu, aku melepasmu dengan ikhlas.
demi bahagiamu di surga. Kini kau tidak sakit lagi. Terima kasih Ayah, jasa-jasamu selalu ada di ingatan. Nasihatmu tak akan kulupakan. Selamat tinggal ayahku tersayang. Dari keluarga, secara khusus anak-anak, istri yang tentunya merasa kehilangan, orang yang menjadi sandaran mereka, orang yang menjadi sombar bagi mereka. Papa, suami, opa, saudara yang baik, engkau telah pergi untuk menantikan waktu di mana engkau akan bangkit bersama dengan semua orang percaya menyambut kedatangan Tuhanmu. Kami yang masih hidup tentu berpengharapan bahwa Tuhan pasti akan menolong, memberi kekuatan, memberi penghiburan bagi istri, anak-anak, cucu, saudara bersaudara dan keluarga-keluarga terkait lainnya saat harus kehilangan orang yang mereka kasihi dalam kematian. Terima kasih untuk ketetapan Tuhan yang begitu nyata bagi kehidupan keluarga besar Manumpil. Engkau telah mengambil kembali apa yang menjadi milikmu, yaitu almarhum Bapa Manumpil. Sebentar lagi kami akan membawakan jasadnya untuk dimakamkan ya Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa rohnya akan Engkau ambil kembali untuk menantikan waktu di mana Engkau datang kali kedua. Engkau akan membangkitkan setiap orang yang percaya untuk sama-sama menyambut kedatangan Engkau. Firman Tuhan kiranya meneguhkan iman percaya dari istri, anak-anak, saudara bersaudara dan keluarga-keluarga terkait lainnya. Bahkan kami sebagai satu persekutuan jemaat yang ketika mendengar, melihat daulat Tuhan atas kehidupan orang tua saudara kekasih kami Bapak Manumpil, telah Engkau panggil pulang dalam kematian. Tetapi biarlah Tuhan kami semakin diteguhkan dan percaya bahwa Tuhan akan ada selalu bagi kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Tuhan akan menjadi penolong bagi mereka. Tuhan akan menjadi pengayom bagi mereka. Tuhan akan menjadi penghiburan kekuatan bagi mereka. Teristimewa istri terkasih Oma Manumpil, Tuhan terus memberi kekuatan kesehatan, ketabahan iman baginya, memberi kesanggupan baginya untuk melewati duka cita ini. Begitupun anak-anak, Tuhan juga memberi ketabahan iman bagi mereka dalam menghadapi duka ini dan berpengharapan kepada Tuhan, bahkan meneladani apa yang pernah orang tua kekasih mereka menunjukkan semasa ia hidup. Memberkati cucu, memberkati saudara-saudari kekasih dari almarhum, keluarga-keluarga terkait yang tentunya merasa duka yang mendalam atas terpanggilnya orang yang mereka sangat-sangat sayangi. Tapi kami juga percaya Tuhan pasti memberi ketabahan iman bagi mereka dalam menghadapi duka cita ini. Terima kasih Bapak. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan ketika kami membawakan jenazah dari almarhum orang tua kekasih kami Bapak Manumpil ke tempat peristirahatannya di pekuburan. Sertai kami dengan kendaraan yang kami tumpangi, mereka yang mengemudi Tuhan juga memberkati. Beri cuaca yang baik agar semua prosesi pemakaman yang nanti akan dilaksanakan di pekuburan juga berjalan dengan baik. Kami mendoakan setiap pribadi
setiap keluarga, setiap kerukunan ikatan persekutuan yang ketika mendengarkan kabar duka ini, mereka memberi perhatian, kepedulian, waktu, tenaga, sumbangsi mereka bagi kehidupan keluarga. Tuhan perhitungkan itu dan mengembalikannya berlipat-lipat ganda, agar di dalamnya mereka bersyukur dan bersukacita untuk menopang dan menolong sesama dalam kehidupan ini. Memberkati persekutuan kaum Bapa Jemaat Immanuel Malawili bersama dengan kerukunan yang ada, yang mempersiapkan segala sesuatu termasuk lian lahat. Tuhan memberkati mereka, jaga dan lindungi, pelihara mereka. Memberkati semua orang yang ketika ada bersama-sama dengan kehidupan keluarga ini, jauh maupun dekat, Tuhan memberkati mereka dengan segala keberadaan hidup mereka, dan memberkati Majelis Jemaat Immanuel Malawili dalam pelayanan selama beberapa hari dalam penguatan iman bagi kehidupan keluarga bersama dengan kerukunan-kerukunan yang ada, dan memberkati setiap Bapak Ibu tetangga, saudara bersaudara yang ada dalam lingkup RT RW di tempat ini. Mereka juga memberi perhatian dan kepedulian bagi kehidupan keluarga ini. Tuhan juga mengembalikan semua yang telah mereka berikan bagi kehidupan keluarga ini. Terima kasih Bapa. Biarlah penghiburan, kekuatan iman datang dari Allah, menaungi kehidupan istri, anak-anak, saudara bersaudara, dan keluarga-keluarga terkait lainnya, agar bisa melewati duka cita ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk semua karya Tuhan yang begitu nyata bagi kehidupan keluarga ini. Terbukti Tuhan, begitu banyak orang yang datang untuk menghantarkan jenazah dari almarhum Bapak Manumpil untuk dimakamkan. Memberkati setiap kelompok paduan suara, memberkati kepala mansian yang mengiring dalam musik, memberkati semua pribadi yang mempersiapkan tempat ini untuk kami beribadah. Terima kasih Bapa. Ini doa harapan kami, syukur kami atas daulat Tuhan baik kehidupan keluarga ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang sidang kedukaan untuk berdiri. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 266. Ayat yang pertama kita memuji Tuhan. Ada kota yang indah cerah. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di sorga bakal bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Sebagai orang-orang beriman, kita menantikan ke tempat kediaman dan kehidupan yang kekal yang disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, berbahagialah semua orang yang mati dalam Tuhan,
dari sekarang ini. Amin. Demikian ibadah pelepasan di rumah duka. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada sekretaris jemaat untuk memandu kita agar dapat mengantar jenazah dari almarhum Bapak Manumpil ke tempat peristirahatannya di perkuburan. Sekali lagi shalom. Demikian ibadah pelepasan jenazah almarhum Bapak kekasih Bapak Henry Manumpil yang boleh dilayani oleh hamba Tuhan Ibu Pendeta Asnat Mara SSI Teon. Sebagai rasa duka cita bersama, juga sebagai dukungan atas kedukaan yang dialami oleh kehidupan keluarga terkasih keluarga Manumpil di tempat ini, maka Terkunan Kawanua Kabupaten Sorong akan menyerahkan dana duka bagi kehidupan keluarga kekasih Manumpil di tempat ini. Menjadi bagian dari kerukunan keluarga Kawanua baik di DPW maupun DPD, dan berkontribusi pula aktif di dalam kepengurusan baik di provinsi maupun di kabupaten. Sampai beliau menutup mata, beliau sangat aktif dan menjadi teladan di tengah organisasi ini. Olehnya kami berkewajiban untuk menyerahkan dana duka ini, sebab kami juga dapat menyaksikan bahwa keluarga Manumpil Sinontoan taat pada aturan organisasi dan tercatat lunas sampai Desember 2024. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami persilakan Ibu Wakil Bendahara DPW K3 Provinsi Papua Barat Daya dan Ibu Wakil Ketua Kerukunan Keluarga Kawanua Kabupaten Sorong untuk menyerahkan kepada istri terkasih. Duka, dan di sini juga ada beberapa envelope yang lain karena keluarga juga di dalam kerukunan apel kita ada setiap tutup tahun kita ada memberikan uang minuman dan kami akan memberikannya sekaligus, dan kami mohon salah satu pihak keluarga untuk dapat menerimanya. Bapak Jemaat sidang kedukaan yang diberkati, hari ini sebagai satu persekutuan Jemaat di Matuan Malawi, Ibu khusus kehidupan keluarga besar keluarga Manumpil Pinontoan di tempat ini, kami semua merasa kehilangan satu figur dan sosok yang sangat luar biasa yang patut untuk dicontohi dan juga diteladani. Dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penyerahan kerangan bunga yang pertama dari yang kekasih istri dari almarhum Bapak Henry Manumpil. Dari anak Nofri, dari anak Januari, anak Loisita, anak Butet,
dari cucu kekasih Elis. Dari adik Marce. Dari adik Hilda. Sekali lagi Bapak Ibu tetap memberikan penghormatan terakhir dan terus berjalan. Kehidupan keluarga menumpuk teman-teman di tempat ini untuk kita laksanakan ibadah pengucapan syukur. Sekali lagi setelah usai daripada ibadah pemakaman akan dilanjutkan dengan ibadah pengucapan syukur.